Ibu, Bapak, saudara-saudara semua, Rama, Ramani semua, selamat pagi. Pertama-tama saya sampaikan anumodana kepada segenap pengurus Wihara Dhammadippa Surabaya. Saya sampaikan rasa hormat saya kepada para senior yang hadir di sini, Rama, Ramani, juga kepada saudara-saudara semua, sungguh bersemangat untuk hadir pada kesempatan kebaktian pagi ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama memejamkan mata, bersikap anjali. Saya akan menghormati guru kita, saudara-saudara mengucapkannya di dalam batin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atas kekuatan kebaikan kita dapat mengamati objek yang bagus di depan altar yang sangat agung di Wihara Dhammadippa ini pada pagi yang cukup cerah, saudara-saudara. Hari ini saya akan berbagi satu topik dhamma yang cukup berat, namun topik dhamma yang cukup berat tersebut kita tarik konteksnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita semua dapat memanfaatkannya dan memiliki keterampilannya. Saudara-saudara, ibu bapak, salah satu ajaran Buddha yang unik, yaitu ajaran tentang kama. Ajaran tentang sebab akibat berkondisi. Saudara-saudara pasti pernah mendengar sebab akibat. Artinya kalau kita melakukan sesuatu itu merupakan sebab. Dan keterkaitannya dengan akibat. Sejauh ini hubungan antara sebab dan akibat bisa ada jeda waktu, bisa ada tidak ada jeda waktu langsung. Jadi kalau melakukan sesuatu kemudian timbul hasil, maka ada dua kemungkinan. Pertama, yang tanpa jeda langsung diterima hasilnya saat itu juga. Yang kadang tidak disadari oleh kita menjadi sifat kita langsung. Tidak bisa diintervensi ketika kita melakukan melalui ucapan, tindak tanduk jasmani, pikiran, secara langsung menjadi sifat kita. Tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Nah, itu hubungan tanpa jeda sebab akibat, yaitu kama dan hasilnya. Namun yang seringkali membuat orang-orang berharap-harap adalah sebab akibat yang memiliki jeda waktu hubungan
hubungannya. Jadi ada yang waktunya entah kapan ya, ada yang waktunya sekarang, besok ya kan. Ada jeda waktu antara melakukan perbuatan dengan hasilnya tersebut. Saudara-saudara, saya akan lebih berfokus kepada yang kedua, yang ada jeda waktu. Yang ada jeda waktu ya. Ini satu topik, sebenarnya topik abidama. Namun saya akan mencoba berusaha untuk menjelaskannya agar lebih jelas bagi saudara-saudara semua. Saudara-saudara pernahkah mendengar sesuai dengan benih yang ditanam, demikian pula buah yang akan dituai. Pembuat kebaikan akan memperoleh apa? Hasil yang baik. Pembuat keburukan akan memperoleh hasil yang buruk. Pernah dengar? Pernah ya? Nah itu sebenarnya hubungan sebab akibat. Ya kan? Kalau menilik kalimat tersebut, saudara berharap memperoleh hasil yang apa? Yang baik. Betul? Oleh karena itu perlu membuat sebab yang baik. Begitu kan? Dalam benak kita, kalau kita pernah melakukan sebab buruk, maka akan menuai hasil yang buruk. Apakah saudara-saudara harapkan? Nah, diam semua. Tidak tentunya ya. Tetapi kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang buruk, betul nggak? Ya, tapi tidak diharapkan, betul nggak hasilnya? Yang secara sebab akibat, harapan saudara kemungkinan bisa nggak? Kalau seperti tadi. Nah, sulit ya. Kalau buruk kan menuainya yang buruk gitu kan ya. Apalagi kalau buruk menuai yang baik gitu ya. Itu jauh banget ya. Buruk, buruk gitu kan. Nah saudara-saudara, tadi saya menyebutkan bahwa karma dan hasilnya itu adalah dalam bahasa Indonesia sebab akibat berkondisi. Berkondisi. Artinya kalau kondisinya tepat, maka kita akan menuai hasilnya. Kalau kondisinya tidak tepat atau tidak ada, maka hasil tersebut tidak akan terjadi. Berdasarkan hal tersebut, saya menerapkannya kepada background saya waktu dulu, yaitu pertanian. Saya ini dulunya petani, gak ada tampang ya petani ya. Ya kan? Jadi segala teori untuk menimbulkan hasil panen, saya telah kuasai untuk menanam sesuatu buah, yaitu buah mangga contohnya. Ketika saya tanam buah mangga, harapannya menuai buah mangga, betul nggak? Setelah sekian tahun, diharap-harap umur mangga kan bisa dikira-kira ya. Nggak pernah berbuah tuh. Nah, kenapa coba? Karena ketika biji mangga kita tanam, tidak bisa didiamkan gitu aja. Perlu air, perlu tanahnya yang gembur, kasih pupuk, cahaya yang cukup, udara yang bagus, baru bisa berbuah sesuai waktunya. Ya. Jadi sesuai waktunya sebab dan akibat itu akan terjadi kalau apa tuh? Ada macam-macamnya kan? Macam-macamnya itu kita sebut kondisi. Jadi sebab akibat berkondisi. Berkondisi karma itu. Jadi kalau saudara-saudara menanam suatu perbuatan yang baik, harapannya kan tadi yang baik berbuah, betul nggak?
Kalau kondisinya nggak terjadi bagaimana? Di dalam Tipitaka, kalau perbuatan itu tidak ada kondisi yang tepat untuk berbuah, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Namanya adalah ahosi kama. Kama yang mandul disebutnya. Gak berbuah lagi karena gak ada kondisi. Tentu kalau kita telah banyak berbuat baik, kondisinya tidak pernah ada. Kalau dari jeda waktu, mubazir ya. Gak berbuah ya. Saudara-saudara berharap seperti itu? Enggak, orang mau berbuat baik aja pasti ada harapan-harapan, betul enggak? Ya kan, supaya berbuah. Nah, demikian juga perbuatan buruk. Ketika dilakukan, dia akan berbuah buruk kalau kondisinya tepat, ada. Kalau kondisinya tepat, enggak ada. Enggak akan terjadi buahnya, buah buruk itu. Walaupun sudah melakukan keburukan loh. Kalau kondisinya tidak hadir, maka tidak akan berbuah. Mandul juga. Mau nggak kalau begitu? Wah, mau banget ya. Gitu kan. Jadi yang baik-baik oke, gitu kan. Yang jelek-jelek sorry gitu ya. Sorry ye gitu. Iya kan? Nah, ini kita hubungkan dengan judulnya skillful fishing. Keterampilan memancing. Artinya apa? Ketika kita telah melakukan kebaikan, agar buahnya itu benar-benar kita panen, muncul hasil yang baik, maka kita harus terampil memancingnya. Terampil memancingnya. Kan kalau orang mancing, tahu mancing nggak? Tahu ya? Lempar kail, tempatnya banyak jeratan-jeratan. Nyangkut-nyangkut. Yang ada kesel kan? Ya kan? Nah, di tempat yang salah. Nggak dapat buahnya, gitu kan? Ikannya nggak dapat. Jadi harus mancing di tempat yang ada ikannya, betul nggak? Lempar ke sana, dapat gitu kan. Tapi ada orang yang diem aja begitu ya. Nungguin ikan lewat, betul nggak? Wah itu lama tuh. Kalau kondisinya nggak pernah ada ikan nyangkut di situ. Ya kan? Nah, satu hal lagi yang dipelajari di Abhidhamma. Buah dari karma itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah lahir di alam-alam. Lahir di alam-alam. Lahir di alam-alam contohnya lahir di alam manusia. Misalnya saudara-saudara lahir di keluarga yang mampu. Sehingga waluya, waktu perlu ayah. Ya. Nah, lahir di keluarga yang mampu itu hasil dari apa? Dari karma baik. Maka akan cenderung dia memperoleh kekayaan, betul nggak? Bisa ini, bisa itu, karma baik lainnya berbuah terus di situ. Nggak perlu mancing, bener nggak? Lebih mudah berbuah. Tapi kalau lahirnya misalnya di kolong jembatan, nggak punya uang, mau ke wihara, ongkosnya aja nggak ada, susah. Banyak di luaran sana yang berharap juga untuk kebaktian, tapi tidak cukup uang, ya kan? Maka dia cenderung karma buruknya lebih banyak berbuah ya, begitu ya. Sebaliknya kalau orang yang ganteng, yang cantik, lebih gampang dapat kerjaan gak tuh? Nah artinya dia lahir itu dari karma baiknya dia, ya kan? Berbuah
Yang lain-lain beruntun, yang baik-baik berbuah. Lebih mudah ya. Itu pertama kelahiran. Yang kedua adalah jasmani dan batin. Itu juga hasil dari perbuatan kita. Jadi kita ini punya jasmani, punya batin kan. Ini hasil perbuatan kita. Dihubungkan dengan yang pertama, lahir di alam manusia, betul nggak? Punya jasmani dan batin. Jadi perempuan, hasil karma baik, karma buruk. Nah, tetap itu hasil karma baik. Hasil karma baik. Menjadi perempuan pun karma baik. Karena untuk terlahir sebagai manusia, syaratnya ada perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu matang. Sehingga kita panen, lahir jadi manusia. Walaupun perempuan. Ya. Tapi sepanjang perjalanan hidup, ini adalah buah karma yang ketiga. Yaitu kita punya indera kan. Indera kita mengalami objek-objek. Melihat, mendengar, mencium bau, mengecap rasa, mengalami sentuhan. Kalau lewat tempat sampah bagaimana? Bau. Kan itu karma berbuah kan. Yang baik atau yang buruk yang berbuah? Yang mana? Yang buruk berbuah. Jadi ketika kita mencium bau, itu karma buruk berbuah. Supaya enggak berbuah bagaimana? Bagaimana? Ada dua hal ya. Kita aktif bersihkan sampah ya kan. Pakai maskernya gitu kan. Ya. Kalaupun terpaksa tidak lewat tempat sampah gitu ya. Ya kan. Supaya enggak berbuah, betul enggak? Jadi lewat. Mandul dia. Karma buruknya tidak berbuah. Nah, hal-hal seperti ini kan kita jarang ketahui. Ya, jadi kita pengalaman indera itu diekspresikan 8 kondisi dunia. Terima keuntungan. Ujung-ujungnya kan itu penglihatan, betul nggak? Ngelihat nolnya banyak. Di dalam buku tabungan gitu ya. Iya kan? Padahal uangnya di bank. Ya kan? Tapi gembira banget ya. Ketika mata melihat nolnya banyak. Artinya ada keuntungan masuk. Ada juga yang nolnya berkurang, rugi. Itu karma baik atau karma buruk yang berbuah? Karma buruk berbuah. Nah, kita sepakat hal-hal seperti itu. Sebab, akibat, berkondisi, kemudian ada jenis-jenis hasil. Hasilnya salah satunya akibat dari Pati Sandi, lahir. Lahir itu sebagai manusia itu adalah hasil dari karma baik yang berbuah. Ya kan? Kemudian sepanjang kehidupan sebagai manusia, kita mengalami pengalaman-pengalaman indera itu. Salah satunya, perempuan mengalami tanda petik, maaf, haid. Sakit nggak? Sakit. Artinya karma baik atau karma buruk berbuah? Saat itu berbuah, betul nggak? Karma buruknya, mengalami sakit. Sakit itu apa? Benturan fisik. Indera sentuhan. Bagian dalam. Oke? Nah, jadi teorinya udah semua tuh. Jadi 1/4 jam pertama teori itu semua tuh. Susah ya? Iya kan? Banyak ya teorinya ya. Sebab akibat, kondisi, 6 indera kontak dengan 6 objek. Betul nggak? Hasil, betul nggak? Ya kan? Terus harapan kita sekarang. Nah, sekarang terapannya bagaimana Pak? Saya ingin mencapai nibbana. Betul nggak? Ingin merealisasi nibbana.
Kalau nibbana artinya tanhanya, lobanya turun atau naik? Turun. Nah, sekarang pertanyaan bagi umat Buddha yang penting sekali. Kita banyak diliputi oleh apa? Tanha ya, sehari-hari ya. Bagaimana merealisasi nibbana di dunia yang penuh tanha, tapi tanhanya naiknya sedikit. Bahkan tidak naik. Udah kepikir belum? Pertanyaan yang seperti itu. Bagaimana gitu, ya kan? Nah, sekarang begini, salah satu contoh ya. Kalau saudara-saudara melihat orang berperilaku baik, orang itu adem banget, itu karma baik atau karma buruk yang berbuah? Karma baik yang berbuah, senang toh? Karma baiknya berbuah, betul nggak? Jadi untuk menjawab pertanyaan saya, kita tidak boleh egois, harus kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Kerjasama, gotong royong. Caranya bagaimana? Tadi kan setiap orang ingin karma baiknya berbuah. Betul nggak? Kalau bisa jangan sampai mandul. Betul nggak? Begitu ya. Sekarang kita harus menolong supaya karma baik dia berbuah. Kan itu tolong menolong. Betul nggak? Nah, ketika kita menolong supaya dia karma baiknya berbuah, dana bukan itu. Dana. Dana secara abidama sebenarnya dana objek-objek indera. Dana sebagai objek penglihatan bagi dia. Nah, saya tanya sekarang, bapak-bapak nih ya, kalau melihat orang cantik dengan melihat orang sumpek, mending yang mana? Cantik ya? Itu karma baik atau buruk berbuah? Baik ya. Anggaplah saudara-saudara punya pasangan yang di sebelah sini. Nah, sekarang yang di sebelah sini, dia ingin mengkondisikan supaya karma baik pasangannya berbuah. Kan prinsipnya kan tadi kalau dana kan dana objek. Betul nggak? Artinya kasih dong penglihatan yang menarik bagi pasangannya. Betul nggak? Supaya pasangannya karma baiknya berbuah. Betul? Jadi ibu-ibu boleh dandan nggak? Boleh dandan. Oh bukan flexing ya. Bukan flexing. Tapi itu berdana dandan tuh. Berdana memperhatikan supaya karma baik suaminya berbuah. Dandan yang seperti apa? Kan nggak menor, betul nggak? Ya kan? Cocok. Dilihat oleh pasangannya. Wis, pasangannya jadi nyaman. Karma baiknya berbuah. Karena apa? Ada dana berupa pemandangan yang indah. Betul? Jadi dandan itu berdana loh. Bukan loba loh. Paham nggak? Jadi boleh nggak? Boleh. Karena di tempat-tempat tertentu itu disebut dandan itu loba. Nah itu kalau flexing, loba. Tapi kalau memperhatikan pasangannya, supaya pasangannya karma baiknya berbuah, mana yang cocok pemandangannya bagi dia. Tidak melanggar sila juga. Maka itu adalah dana berupa objek penglihatan yang bagus. Sehingga karma baiknya berbuah. Itu kerjasama bukan? Jadi bapak-bapak boleh nggak pakai tanco? Dandan. Boleh juga bapak-bapak. Boleh bapak-bapak. Coba kalau bapak-bapak nggak dandan. Nggak pas gitu kan. Apalagi kalau nggak mandi ya. Iya kan? Kalau nggak mandi, bau nggak? Yang menciumnya bau. Yang mencium bisa pasangan, bisa anak, bisa orang tua, bisa pembantu. Mencium sesuatu yang bau. Karma baik atau karma buruk yang berbuah.
Tuh lo, mandi makanya. Karma buruk berbuah itu. Kalau bisa karma buruk dia tidak berbuah kan? Mandi, dandan, bagaimana supaya pakai parfum kalau perlu. Supaya harum, menyegarkan, jangan berlebihan. Ya toh? Itu bukan loba loh. Tapi memperhatikan bagaimana pasangan saya, orang-orang di sekitar saya berbuah karma baiknya, begitu kan? Nah, mulai paham hukum karma, cara kerjanya seperti itu. Saya pernah ke satu rumah teman. Ketika di rumah teman itu, wah ada emak-emak pakai daster. Dasternya melorot, sobek-sobek. Itu ketika saya melihat itu, bagi saya itu pemandangan yang baik atau buruk? Karma apa yang berubah? Karma buruk kan yang berbuah. Jadi kalau di rumah ibu-ibu pakai pakaian yang rapi. Bapak-bapak juga begitu. Bukan wis si mama ini ganjen. Nah jangan dimarahin. Karena mereka berupaya agar karma baik kita berbuah. Nah kalau mindsetnya seperti itu harmoni enggak? Harmoni. Dana jalan, loba turun, tetap indah, karma baik berbuah. Saya tanya kepada saudara-saudara, kalau karma baik berbuah, orang lebih cenderung kan happy. Betul nggak? Orang yang happy, kalau misalnya dimintain dana lebih gampang nggak? Nah tuh, bapak-bapak jadi lebih happy kan? Kalau pakai pakaiannya yang bagus, harum, pemandangannya bagus, lebih happy kan? Wah itu lebih lancar kan untuk dompet, betul nggak? Lebih lancar. Tanpa minta bisa, biasanya sekali bisa 2 kali diberikan ke istrinya. Paham sampai sini? Nah hukum karma tuh semua tuh, termasuk dana. Dana. Jadi kita dandan itu prinsipnya berdana objek yang bagus. Bagi orang-orang di sekitar kita, anak, istri, suami, pembantu, orang tua, mengamati objek yang bagus berbuah karma baik. Itu dana. Dan memancing karma baik lagi. Betul gak? Tanpa diminta dia menjadi rela berbuat baik. Coba kalau mintain dana di wihara orang lagi sumpah. Mau gak kasih dana dia? Susah. Bisa pakai sumpah-sumpah. Iya kan? Tapi kalau lagi happy, belum dimintain dana udah ngasih dulu kan? Betul gak? Lebih spontan dalam berbuat baik. Saudara-saudara. Nah itu pelajaran karma yang berat tuh kayak begitu. Dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bersih-bersih. Berpakaian yang cocok. Ngomong. Kalau ada orang-orang bicara dengan suara yang tidak sopan, tidak bagus. Itu karma baik atau karma buruk yang berbuah bagi pendengarnya. Jadi kita harus bagaimana sehari-hari. Nah begitu kan. Tadi pakaian kan di rumah. Sama dengan ke wihara. Dandan dulu. Weh ganjen, emangnya kamu siapa yang lihat di wihara? Katanya gitu ya. Bukan ganjen. Dia ingin berdana ke wihara. Berdana objeknya adalah diri dia. Sehingga umat-umat di sekitar dia nyaman. Karma baiknya berbuah. Jadi pakaian yang rapi. Kalau di tetangga sana, sampai pakai sepatu pantopel. Ada yang pakai dasi loh. Ya kan? Kita juga harus berpakaian sopan, rapi ke wihara. Karena apa? Mereka itu menghadap Tuhan katanya. Ya kan? Bagi kita, kita berdana objek yang menyenangkan. Sehingga karma baik orang-orang di sekitar kita berbuah. Kita pancing untuk berbuah.
Jangan didiamkan, dia kan karma dia. Rasain dia bersumpah. Bukan begitu toh. Betul nggak? Jadi kita harus kolaborasi memancingnya secara smart. Nah itu umat Buddha yang cerdas. Saudara-saudara cerdas semua. Tepuk tangan untuk saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus proper, bukan loba yang muncul, tapi perhatian yang muncul, ya kan? Dana juga. Kalau ada perhatian, ada dana seperti itu, ada lobanya enggak? Enggak ada. Ya toh? Ketika nyisir dengan sisiran seperti ini, moga-moga karma baik dia berbuah, gitu kan? Baik kan? Artinya loba berkurang enggak tuh? Tujuan kita agar loba berkurang ketika menuju nibbana, betul enggak? On the track enggak? Dandan on the track to nibbana. Belum ada judulnya. Belum ada. On the track loh. Pas lama tinggal di mana? Saya tinggal di Kota Bogor. Banyak orang-orang ke Kota Bogor itu kuliner. Mungkin mirip Surabaya ya. Kemarin saya diajak kuliner juga di Surabaya. Nah ketika kuliner biasanya dikasih apa? Menu. Daftar menu. Bagaimana tuh? Banyak lobanya enggak? Banyak lobanya enggak? Gimana caranya makan enak? Tapi lobanya enggak ada. Menuju nibbana tetap. Berbuat baik tetap. Bagaimana? Nah, umat Buddha harus begitu cara belajarnya. Ada pelajaran yang susah, terapkan. Bagaimana caranya? Menu itu kasih ke pasangan. Sehingga pasangan pasti mencari mana yang cocok buat dia. Kalau ini, kolesterol dia. Kalau ini, wah ini dia pasti karma baiknya berbuah nih. Ini bisa enak nih. Kan begitu ya. Ada loba nggak di situ? Ketika milihin menu. Nggak ada loba. Perhatiannya jalan? Jalan perhatiannya. Dananya jalan? Jalan dananya. On the track to nibbana? Milih menu on the track to nibbana. Nah, lalu saya bagaimana? Tadi kan istri yang pilihin. Istri juga harus rela kolaborasi. Kasih ke suami untuk pilihin. Paham? Dengan cara yang sama yang tadi, on the track to nibbana enggak pasangan itu? Jadi suami dan istri itu bukan beban, tapi supporting untuk mencapai nibbana. Selama ini paradigm orang-orang kan berkeluarga itu beban ya. Ya kan? Sekarang malah jadi supporting untuk mencapai nibbana. Ya toh? Paham? Ya, kira-kira begitu ya. Paham ya? Jadi saudara-saudara, kalau udah dipilihin menunya itu oleh istri, weh salah. Salah. Tidak disukai oleh dia. Mirip satu cerita. Ada cerita biku meditasi, meditator. Dana dari umat. Nah, pada saat-saat dana makanan seperti itu, Bante kan biasanya sebelum atau setelahnya memberikan wejangan dhamma. Dari wejangan dhamma itu dipraktekkan oleh umat itu. Umat itu ternyata mencapai kemampuan batin membaca pikiran. Dia bacalah pikirannya si Bante tadi. Dia suci. Si umat ini suci. Hasil praktek. Dia baca Bantenya harusnya lebih suci dong. Ternyata Bante itu belum suci. Bahkan batinnya kotor. Banyak marah-marah mulu. Pengen tahu gak dia? Pengen tahu, ditelisik kenapa ini. Ternyata Bante itu dia banyak marah. Begitu dikasih dana makanan oleh umat yang tadi.
makanannya nggak cocok buat dia. Marahlah dia, minta nggak boleh, dikasih terus, ya tah? Makanannya nggak cocok, marah. Sama seperti di rumah. Begitu dikasih, di rumah udah dibikinin, capek, dikasih, nggak doyan atau terlalu asin. Kalau di restoran salah, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Tetap on the track to Nibbana, tapi nggak marah, tapi makan juga, walaupun nggak enak. Pertama-tama umat yang menerima makanan tersebut harus bilang say thank you terhadap yang memberikan. Kalau orang bilang terima kasih ketika dia ngasih ke kita, maka orang yang menerima ucapan terima kasih itu bagaimana? Lebih happy ya? Karma baiknya ada berbuah juga ya? Betul nggak? Karma baiknya berbuah lebih happy. Nah, orang kalau udah happy bisa terima masukan nggak? Bisa. Makanan mama ini thank you loh, kamu udah berupaya. Lama banget bikinnya, makannya kan cepet ya. 5 menit doang, bikinnya bisa jam-jam ya. Ke pasar belum ya kan? Terima kasih. Merasa dihargai nggak? Merasa dihargai. Banyak orang yang tidak merasa dihargai. Dia merasa dihargai. Kalau merasa dihargai, terbuka buat masukan, betul nggak? Bilang sama dia, "Ma, ini makanan enak. Enak. Akan jauh lebih enak lagi, Ma. Kalau garamnya kurangin dikit, Ma." Jangan bilang, "Aduh mama nggak enak." Marah nggak dia? Udahlah kalau begitu gue nggak bakal bikinin lagi buat lu. Selesai. Hilang. Walaupun peralatan masaknya udah banyak, lengkap. Kan biasanya ibu-ibu kalau yang di luar jauh-jauh sana senang beli perabot ya. Ya kan perabotnya udah banyak lengkap. Tapi nggak dipakai lagi dah. Gara-gara itu. Gak enak. Gitu. Hilangkan kamus kita. Kamus dalam batin kita. Kata-kata tidak enak. Jadi enak dan sangat enak. Atau lebih enak. Enak dan lebih enak lagi. Hilangkan kata-kata yang tidak enak. Nah, mantap kan? Kayak begitu. Ya kan? Sama dengan dandan. Dandannya menor. Karma baik, karma buruk yang berbuah. Karma buruk kan? Tapi saya apa harusnya? Terima kasih. Mah, terima kasih mah. Mama ini cantik sebenarnya. Bisa lebih cantik lagi loh mah, mau tahu nggak? Bagaimana? Nah, coba kurangin ininya, tambahin ininya. Nggak terlalu menor gitu kan. Baru dia acceptable. Oke. Tapi kalau dibilang, wih si mama ini jelek banget kayak begini. Marah nggak dia? Marah. Nah, beda tuh dalam hubungan kama. Ya. Jadi pintar-pintarnya mancingnya yang bagus. Jangan sampai kena jeratan karang atau rumput ya kan. Salah mancingnya. Jadi mancing itu perlu keahlian. Sama ini pun perlu keahlian. Sehari-hari harus dipraktekkan. Dicoba. Masih salah-salah yang namanya latihan. Nah ingat kalau salah-salah. Kamusnya tadi. Kamu salah. Gimana rasanya? Senang gak? Karma baik atau karma buruk yang berbuah? Kita pancing dengan karma baiknya supaya berbuah. Papa nih ganteng banget, makanya saya pasangan sama kamu. Nah, berbunga-bunga si papa. Bisa lebih ganteng lagi, mau tahu caranya? Coba ininya tambahin dikit, kurangin dikit, pakein parfum gitu kan. Begitu. Nah, si papanya, oh begitu ya ma. Tambah bangga dia. Bukannya rendah diri.
Iya toh? Jadi pakai parfum boleh? Boleh. Paradigma kita supaya karma baik dia berbuah, saya akan berdana objek yang bagus. Karena berbuahnya karma dipengaruhi 4 hal. Yang pertama adalah kelahiran tadi. Itu tanpa mancing aja udah lahir, udah dapet. Ya. Yang kedua waktu. Waktunya tepat enggak? Kalau dandan atau apa, waktunya tepat enggak? Banyak orang dandan kalau mau pergi keluar rumah, betul enggak? Yang karma baiknya berbuah yang mana tuh? Orang luar atau orang dalam? Orang luar berbuah karma baiknya. Orang rumah karma buruknya terus yang berbuah. Ngelihatnya sumpek, bau nyesek. Nah, kalau mau keluar baru dia beres-beres. Supaya yang di luar karma baiknya berbuah. Nah, kita tidak begitu sekarang, ya. Mulai latihan, kolaborasi. Karena hidup kita ini penuh tanha loh. Tanha itu tak terhindarkan, ya kan? Tapi berupaya kita sekuat mungkin untuk mengurangi, begitu kan? Mulai dari lingkaran terdekat, keluarga, di rumah, lingkaran terdekat. Kemudian teman, tempat kerja, wihara, lakukan itu. Dana objek yang pas, cocok, waktunya tepat untuk orang-orang di sekitar kita. Dana. Dengan memancing agar karma baiknya berbuah. Karma baik orang berbuah. Itu satu kebaikan juga. Karena apa? Banyak orang-orang kalau bisa karma buruk dia yang berbuah gitu kan. Nah kita nggak begitu sekarang. Kolaborasi. Karena apa? Hidup ini sudah katanya ada dukanya ya. Jangan nambah duka lagi. Kita harus bahu-membahu. Kerjasama. Agar dukanya berkurang. Tanhanya berkurang. On the track menuju nibbana. Nah kan biasanya nibbana sapacaya hotu gitu kan. Sekarang waktu dandan nibbana sapacaya hotu. Nibbana sapacaya hotu waktu dandan bisa nggak? Pakai cara tadi. Pilih menu. Saya sangat percaya sekali pada kamu. Kamu bisa memilihkan yang terbaik. Dari ucapannya itu udah asik ya. Betul nggak? Maka milihnya kan milih menunya lebih rela ya. Betul nggak? Dibandingin terserah lu deh. Nah kan biasanya begitu ya. Terserah deh gitu kan. Nah sekarang hargai yang memilih menu itu. Kasih ucapan yang membuat objek bagus buat dia sehingga karma baiknya berbuah. Dia memilihkan penuh perhatian loh kepada kita loh. Bukan rasain lu, gua kasih ini lu kepedesan nanti. Nah, ya. Walaupun masih bisa salah milihnya, betul nggak? Ketika salah milihnya, kita katakan, ini enak sebenarnya. Kedepannya mungkin ini nggak usah dipilih lagi, kan lebih enak dengarnya. Ya kan? Dibandingin, jangan pilih ini lagi. Akhirnya apa? Gua nggak akan pilihin semua. Nah, kan biasanya begitu tuh orang. Digeneralisasi. Semua nggak akan dipilihin jadinya. Ya, jadi kita harus smart dalam fishing, memancing agar karma baik orang berbuah. Apabila karma baiknya berbuah terus, karma buruk nggak sempat ada kondisi. Dia tidak akan berbuah. Jangan mancing-mancing karma buruk orang berbuah. Nah ini kan perlu keterampilan ya. Karena kita belum ada database untuk skillful fishing. Kita harus berlatih. Setiap orang di antara kita berlatih itu. Berlatih itu. Jadi kalau misalnya dandan di rumah, itu jangan dikatain ganjet apa, ya kan? Weh, si mama ini makin cantik, si papa ini makin ganteng.
dengan dandan begini. Tambahin ininya. Nah kolaborasi kan. Kolaborasi sehingga karma baiknya berbuah semua. Perhatiannya jalan semua. Ya kan? Nah, kalau saya dandan seperti ini, kalau orang luar lihat saya, itu jelek apa bagus, Ma? Nah, kan memperhatikan orang juga. Betul nggak? Nggak ada lobanya. Beda dengan orang bilang flexing ya. Flexing, pamer. Beda. Nah, jadi sekarang saudara-saudara lebih paham tentang karma dan hasilnya. Jangan kita mancing. Tadi ada diem aja gitu ya. Ada kan yang begitu mancing? Diem aja. Mirip dulu saya dagang. Dagang bumbu dapur. Nah ada ikan asin. Itu ikan asin kadang lalat. Betul gak? Orang yang malas kebanyakan dia diem aja nunggu lalat lewat ceter begitu. Ya kan? Nah jangan diem aja. Harus berupaya. Lah kan Pak Slamet, hidup ini harus apa adanya. Sering dengar kata-kata itu? Itu pandangan keliru. Kalau apa adanya itu harus diterapkan ketika terjadi sesuatu pada kita, sudah terjadi, betul nggak? Kalau sudah terjadi, apa adanya kejadian itu. Gak usah dimanipulasi lagi, memang sudah terjadi. Terima apa adanya. Itu makna hidup apa adanya. Tapi dalam kondisi belum terjadi apa-apa, ingin menjadi lebih baik, maka kita harus berusaha, berupaya, berikhtiar. Tanpa usaha pasti gagal. Kalaupun berhasil kemungkinannya kecil. Pasti gagal. Kita harus berusaha. Berusaha aja belum tentu berhasil, betul nggak? Apalagi tanpa usaha. Saudara-saudara pilih mana? Berusaha atau tanpa usaha? Berusaha. Ya kan? Bagus itu. Harus berusaha. Wah kamu ini kerja berat berusaha nanti belum tentu belum berhasil. Daripada diem aja. Harus berusaha. Wah Pak Slamet, kita ini harus menderita dulu. Kan dari dulu kita diajarin bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Mau begitu. Jadi itu pengajarannya salah dong. Dulu ketika kami diajarkan itu zamannya zaman susah. Diajarkan seperti itu. Kamu itu susah, wajar. Bersusah-susah dulu, nanti kalau kamu giat kamu akan berhasil. Bersenang-senang kemudian, gitu kan? Menghibur diri. Tepat untuk saat itu. Begitu konteksnya dibawa ke sekarang, orang zaman now mau nggak sakit dulu? Kalau bisa nggak sakit, kenapa tidak? Betul nggak? Bahagia gitu kan? Nah untuk bahagia harus berusaha. Pancing yang benar. Salah satu mancingnya adalah cara dandan, pilih menu. Sehari-hari toh. Itu gampang semua. Pertama-pertama kadang benar, kadang salah. Wajar, namanya latihan. Lama-lama lebih banyak benarnya. Ya kan? Akan menjadi ahli. Skillful fishing di situ sebenarnya konteksnya. Konteksnya di situ, memancing agar karma baik berbuah. Bukan hanya diri kita, tapi kita bantu orang lain karma baiknya berbuah. Kalau enggak mau bazir, karma baiknya tidak berbuah karena enggak ada kondisi. Mandul, mau karma baiknya mandul, tidak berbuah, enggak mau ya. Betul enggak? Oleh karena itu kita harus tolong orang lain. Termasuk menolong diri sendiri agar karma baik berbuah. Kalau bisa, karma buruk orang lain termasuk kita mandul. Gak berbuah, ya toh.
Kita harus tolong orang lain agar karma buruknya tidak berbuah. Nah, loh, itulah inti pelajaran Kama Wipaka dalam Abhidhamma sebenarnya. Yang jarang sekali orang istilahnya apa tuh? Kulik-kulik ya kan. Kebetulan saya nakal sedikit lah, sering ngulik-ngulik gituan. Demikian saudara-saudara, dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari, banyak yang terjadi terhadap karma kita. Juga hasilnya, orang lain pun melakukan karma dan hasilnya terima. Tetapi kita harus mulai pancing yang bagus-bagus supaya keluar. Ya, yang buruk-buruk jangan sampai keluar. Kalau waktunya udah expired, mirip dulu tanaman gabah, tahu gabah? Padi, itu kan ditanam. Ada airnya, ada tanahnya gitu kan. Kalau sekarang gabah itu nggak dapat air yang cukup, tanahnya kurang, dia diem aja kan gitu kan. Lama-lama expired. Expired. Makanya buah-buah kalau udah lama, gulanya menjadi pati. Manisnya hilang. Oh ini dimakan hantu katanya. Bukan. Jadi pati. Glukosa jadi pati. Nah lama-lama patinya kemakan untuk oksidasi dia. Sehingga dia nggak bisa lagi dipakai. Jadi mandul. Ditanam nggak jadi. Nggak jadi. Ditanam. Nah, itu kan teorinya tapi prakteknya ya itu. Kasih air, kita pancing. Biar dia tumbuh. Pancing karma baiknya supaya dilakukan. Caranya adalah dengan memancing kembali agar karma baiknya berbuah. Karena pada saat karma baik berbuah, lebih mudah untuk karma baiknya dilakukan. Melakukan karma baik. Penghargaan itu penting. Penghargaan kepada orang lain dengan berterima kasih dan sebagainya. Itu penting. Sehingga orang itu merasa dihargai. Kalau dari lingkaran terkecil merasa tidak dihargai, dapat dari luar, mau denger gak dia dengan orang rumah? Gak mau. Dia akan lebih mau dengan orang luar. Ini menjadi tantangan bagi teman-teman, saudara-saudara, ya, yang pakai babysitter, ya kan? Babysitter itu pintar ambil hati, kadang-kadang sama babysitternya dekat banget, mudah nurut, tapi sama orang tuanya auban, susah banget. Ada yang mengalami itu kan di luar. Kalau di sini nggak pernah ada tuh saya lihat. Ya. Nah saudara-saudara, itu pelajaran karma wipaka dan indra-indra. Hubungannya dengan kama baru dalam berdana menurut Abhidhamma. Ternyata Abhidhamma itu gampang ya. Gampang loh. Ya kan? Ternyata gampang ya. Contohnya ada semua di depan kita nih sehari-hari. Ya. Jadi teman-teman juga bisa melakukan itu. Mulai dari lingkaran terkecil, keluarga. Kemudian besar, teman-teman besar ke tetangga, ya kan? Semua. Jadi inner circle, priority first. Priority first. Dia akan mempengaruhi keluar, makin membesar. Makin membesar, makin membesar. Itu mirip teorinya manajemen baru tentang leadership. Teorinya Stephen Covey. Inner influence sama outer influence. Ya kan? Jadi kalau inner influence dia makin besar, maka yang luar akan terpengaruhi semua. Nah, latihnya adalah caranya dengan memancing yang tadi. Saya ini boleh dibilang tukang mancing. Ya. Itu ada topik lain nanti tentang meditasi tapi mancing gitu kan. Nah, itu nanti.
pada waktu yang tepat. Untuk yang sekarang skillful fishing dalam mancing yang tadi aja dulu. Ya, saya yakin teman-teman, saudara-saudara semua bisa itu. Praktekkan itu. Kalau diizinkan masih ada waktu, tanya jawab boleh. Ya, silakan. Terima kasih saudara-saudara Namo Buddhaya. Bagi para umat yang ingin bertanya dengan Romo Slamet, kami persilakan. Ada pertanyaan dari Bapak senior kita. Terima kasih Pak. Ini Romo. Ya. Kalau saya bilang begini, kamu dandan dong. Itu karma baik apa karma buruk? Sebenarnya niatnya baik kan. Ya kan, tapi caranya orang bisa tersinggung. Nah, cara itu penting, makanya perlu latihan. Kalau cara nggak diperhatiin, nggak usah latihan, sekali jebret jadi ya kan. Tapi kadang-kadang pakai cara yang tadi tuh, langsung direct. Nah, orang ada yang tersinggung, niat baik, tapi orang bisa tersinggung. Nah, bagaimana cara menyampaikan? Delivery itu penting. Delivery yang kebanyakan orang menjadi konflik. Ya, kebanyakan orang kalau deliverynya tidak cocok, bisa terjadi konflik. Walaupun dalam diri kita, oh kita mah udah biasa yang direct, tapi banyak orang yang nggak mau direct, ya kan? Apalagi tentang kecantikan, kegantengan. Peka sekali, peka sekali. Jadi niatnya bagus Pak, tapi pelajari kembali cara-cara. Nah itu gak gampang. Kadang-kadang kita pingin, tapi tak kuasa, kebiasaan begini, gitu kan. Nah seolah-olah gak punya kehendak bebas, betul gak? Ya kan, harus belajar dulu, ya kan. Belajar dulu di rumah, pakai misalnya habis mandi, lihat kaca, ya kan. Sekarang jangan dandan dulu, belajar ngomong, ya kan. Seperti itu. Nah jadi bagus Pak, niatnya bagus. Tapi caranya saya hanya memberikan masukan bahwa caranya nggak semua orang senang kayak begitu. Iya kan? Nah seperti itu. Nah bagi mereka yang menerima ucapan seperti itu, paradigmnya maksud si Bapak ini baik. Cuma dia belum terbiasa dengan caranya terhadap saya. Harap maklum sambil urut dada. Ya kan? Saya maafkan. Kan nggak terjadi konflik ya pendengarnya, betul nggak? Ya. Nah, jadi kita harus berlatih dua arah tuh. Arah sebagai yang memberikan, yang deliver, menyampaikan, arah penerima. Kalau saya sebagai penerima, saya harus bagaimana, gitu kan? Niatnya kita tahu baik. Kalau kita lawan juga ribut. Keluarga pengennya waktu di akad nikah apa tuh? Bahagia. Kalau bisa sampai mati ya. Bahagia. Nah, itu menjadi topik utama. Topik utamanya bahagia. Kalau saya frontal nih ke pasangan saya, dia bersuara begitu, first thing first. Kebahagiaan dulu. Kebahagiaan saya bisa hancur, dia juga hancur. Jadi gimana ya caranya ya? Ubah paradigmnya. Dia niatnya baik. Caranya ke saya belum tepat, wajar. Dia belum belajar, dulu kan gak ada pelajarannya. Gak ada pelajarannya yang seperti itu. Wajar, maafkan, selesai. Move on. Jangan dipikirin terus, dendam nanti. Dendam. Move on. It's okay. Paham ya? Ya demikian Pak. Jadi niatnya pada saat bagus. dia ngomong begitu Pak Romo, itu karma baik apa karma buruk? Gitu. Nah, niatnya bagus. Kalau niat bagus nggak? Karma baik. Cuma the way-nya nggak pas. Begitu kan? Jadi niat baik itu karma baik.
karma baik. Tapi caranya bisa orang salah persepsi. Orang salah persepsi, ini dia melakukan hal yang jelek buat saya gitu kan. Itu persepsi. Persepsi, gak bisa diapa-apain. Out of our control, betul. Out of our control. Jadi ada dua loh. In our control, kita harus manage. Out of our control, kita upayakan, kondisikan, kalau terjadi juga, let it go. Let it go. Bahasa anak gaul, cuek aja udah. Itu ya, bahasa anak gaul. Jadi niat Bapak bagus, kama baik. Itu Pak. Cuma orang lain bisa salah persepsi. Kalau dia mengekspresikan salah persepsinya dengan frontal, kama buruk, ya kan? Kan salah persepsi. Bisa ribut nggak? Bisa ribut. Bisa ribut. Ya. Jadi kadang ada orang yang kata-katanya tidak seperti Bapak. Kamu kalau dandan akan lebih cantik, gitu kan? Walaupun lemah lembut menyampaikannya, bisa salah persepsi nggak? Tersinggung juga. Kadang-kadang dia mama kan susah gitu ya. Kata orang, kecuali yang di sini, nggak begitu. Kalau yang jauh-jauh di sana, kadang-kadang serba susah gitu ya. Ini salah, itu salah gitu kan. Padahal niatnya bagus gitu kan. Bisa terjadi, bisa terjadi. Out of our control. Kalau orang-orang salah persepsi, out of our control. Dan kita tidak usah kukuh minta maaf. Mungkin saya salah ngomongnya, mohon maaf. Jangan mengaku, saya udah berbuat baik, kamu baik, ribut lagi. Ribut lagi. Walaupun kita melakukan kama baik, betul. Melekat kepada kama baik kita, itu juga kama buruk. Jangan melekat terhadap kama baik kita. Jadi direct ke pertanyaan Bapak, kama baik atau kama buruk? Kama baik. Cuma orang bisa salah persepsi, itu urusan persepsi. Ya kan? Urusan persepsi. Bisa terjadi. Bahkan kata-kata yang lemah lembut baik seperti apapun, persepsi orang bisa salah. Ya, jadi persepsi itu di luar kita. Di luar kita. Niatnya udah bagus. Bagus Pak. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk Bapak. Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau begitu cewek-cewek biasanya suka nunduk tuh. Gitu kan. Kayak di kelas ya. Kayak di kelas kalau ditanya, wah takut ditanya gitu kan ya. Nunduk kan. Wajar. Gak apa-apa loh. Woman speak up. Perempuan harus berani ngomong. Mulai biasakan. Silakan, silakan. Oh, ada pertanyaan dari Bapak. Silakan Pak. Nama budaya Romo. Nama budaya Pak. Pasti mau bertanya terkait ini. Hal yang dilakukan supaya upaya yang dilakukan untuk menghindari musibah ya, katakan seperti itu. Katakan yang tadi dikatakan oleh Romo, kalau sudah terjadi ya harus bisa terima. Ya. Nah, ini juga mungkin mengingatkan teman-teman, ini kan sudah masuk masa pancaroba yang mana banyak demam berdarah Romo. Betul. Dan nyamuk juga mulai banyak di rumah. Ya. Nah, gimana sih caranya? Yang saya tahu kan kalau untuk membasmi nyamuk sekarang sudah ada banyak obat-obatan yang beredar ya untuk membunuh. Nah, cuman bagaimana caranya supaya kita tidak terkena demam berdarah, tapi tetap mengikuti winaya seperti itu. Karena membunuh kan tidak sesuai winaya kan. Jadi kalau ada nyamuk jangan semprot gitu ya. Ya. Bagaimana caranya? Apalagi ditembak gitu kan. Ya. Ya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bapak. Saudara-saudara, pertanyaan ini valid. Sekarang udah mulai musim penghujan ya Pak ya. Baru masuk. Akan banyak nyamuk gitu kan. How to handle that?
sesuai dengan winaya, sesuai dengan sila, tanpa menyakiti, nyamuknya berkurang gitu kan. Nah, jadi karena saya dulu di pertanian itu ada 4 cara menghindari nyamuk. Cara pertama seperti tadi, semprot, tembak. Itu cara fisik. Nah, tentu kita tidak pilih itu, ya kan? Ada cara biologis. Ada tanaman-tanaman tertentu menyebarkan harum. Itu kalau saya di Bogor, di tempat Saung Paramita, tempat Bante Subalaratano, itu ada tanaman yang bau harumnya tertentu, dia takut nyamuk, nggak mau datang. Nah itu boleh tanam di rumah, di pojok, di mana gitu kan. Ya, bisa secara biologis. Ada secara kimiawi, pakai obat, supaya dia pergi. Gitu kan. Ataupun secara fisik ketika diobat, di atas disemprot, di bawah dibolongin. Nyamuk lari ke bawah. Kan kalau obat nyamuk kita semprot atas, dia berat, dia turun. Ketika turun ini, nyamuk lari dong ke bawah. Ada bolong di bawah. Pintu biasanya bawahnya bolong. Sehingga itu kalau ditutup ruangannya, dia akan turun obatnya, nyamuknya pergi. Tanpa membunuh. Ya kan? Nggak langsung ke nyamuknya. Ya kan? Bisa dipilih dengan cara itu. Ada lagi dengan pengelolaan tempat oleh kita. Biasanya nyamuk itu kumpulnya di mana? Tempat-tempat gelap, jarang dijangkau. Nah mulai bersih-bersih. Tempatnya ditata. Ya kan? Hindari yang itu. Itu juga mengusir tikus ya kan? Sama, hindari. Nah jadi saudara-saudara bisa pilih tuh. Pest control biasanya juga punya bahan kimia yang ditakuti oleh nyamuk, rayap, ditakuti, bukan nyemprot, bukan membunuh, tapi ditakuti. Nah ada. Nah binatang-binatang tertentu ada yang menyebarkan feromon dengan cara biologis itu feromon. Sehingga ketika feromon itu muncul, dia pergi, takut. Binatangnya itu binatang yang menjadi lawan sebenarnya. Dia takut, tidak mau datang karena ada feromon. Feromon itu kan prinsipnya seperti manusia. Ada orang-orang tertentu bau harum tubuhnya. Ya, itu menimbulkan nafsu tertentu. Itu feromon. Feromon pria, feromon wanita. Ada binatang tertentu juga ada. Tapi ada binatang tertentu mengeluarkan feromon ditakuti oleh binatang lain. Binatang nyamuk. Dia pergi, takut. Itu mirip tanaman tadi. Ya menyebarkan bau itu. Ya, dia pergi, takut. Nah, saudara-saudara bisa pilih itu. Tapi tantangannya, sosialisasi tentang itu hampir tidak ada. Betul nggak? Jadi perlu tanya-tanya, boleh nggak nanya? Boleh kalau nanya. Wah kan Pak Slamet, hidup ini semua adalah pemilik hama kita. Tadi bacakan, Brahma Wihara Parana. Kita adalah terwarisi oleh diri kita, oleh perbuatan kita. Apapun yang terjadi pada diri kita adalah hasil perbuatan kita gitu kan. Jadi kita harus mandiri. Akibatnya orang melekat ke situ. Kalau dia nggak pahami, sehingga nggak mau nanya. Takut nanya, ya kan? Perlu nanya. Seperti saya nanam mangga nggak berbuah itu. Hampir kumlot itu A itu nilainya, teorinya. Semua udah diterapkan. Ketemu teman saya. Teman saya tukang nyontek dulunya. Iya. Dulu berarti kalau tukang nyontek kualitasnya dulu begitu. Dalam Dhamma anicca. Sekarang belum tentu. Ternyata dia konsultan pohon supaya berbuah. Ya saya tanya dia. Walaupun saya tahu dulu tukang nyontek. Dalam pandangan saya dunia ini berubah.
dia bisa lebih hebat dari saya. Sekarang saya tanya, ini yang saya lakukan, teorinya ini, kok nggak berbuah? Berarti teori kita salah. Nah, itu kan baru hipotesa. Teori ini salah. Dilihat oleh teman saya, wah hebat sekali kamu masih ingat ini, hebat ini, lengkap ini. Teorinya 100, lengkap. Terus dia bilang, nggak ada ruginya Pak Slamet, katanya. Jadi waktu itu nama saya panggilannya Apo. Nggak ada ruginya Po, katanya. Cara gue deh, katanya. Coba lu kerok pohon mangga itu. Dikerok. Seminggu kemudian sprouting bunga. Nggak lama berbuah. Mana ada teorinya ilmu kerokan untuk berbuah mangga. Perlu nanya. Untuk urusan cara perlu nanya. Untuk urusan mengalami sendiri. Betul nggak? Mandiri. Mengalami nibbana sendiri. Tapi cara perlu guru. Perlu konsultan. Tanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa nanya. Jadi umat Buddha, walaupun karma kita adalah pelindung diri kita, bukan berarti kita tidak tergantung pada orang. Kita tetap membutuhkan orang-orang yang mungkin teori-teori kita hebat, ada yang di luar jangkauan teori. Ada aja. Boleh tanya. Anggaplah itu kayak perusahaan, konsultan. Ya kan? Konsultan kan ada yang dibayar tuh. Padahal nggak ngapa-ngapain ya. Wawancarai yang punya perusahaan gitu kan. Diwawancarai, oh dia melakukan ini catat. Oh yang ini yang nggak ada nih. Padahal ini ada di perusahaan lain. Ya kan? Dicontek ke situ, kasih tahu ke sini, nular. Gitu kan? Nah, hal-hal yang di luar jangkauan kita tanya dulu pada teman. Nggak apa-apa. Ya, jadi saudara-saudara jangan melekat kepada yang tadi kita adalah pemilik karma kita sendiri. Itu nggak salah. Nggak salah, tapi bisa disalahartikan. Ada kawan di kota besar sana, provinsinya lain, ya. Dia punya anak, ayah dan anak, single parent. Anaknya ditinggal di rumah, dia mau keluar negeri, pergi. Belum dipersiapkan apa-apa. Terus kita tanya, bagaimana anakmu? Udah disiapin belum ini? Oh, dia kan harus hidup mandiri, ingat tuh katanya. Brahma Wihara Parana. Dia adalah karma dia sendiri katanya. Nah gak begitulah ya. Betul gak? Kita harus punya perhatian juga menolong. Ya toh? Walaupun karmanya karma dia. Tapi kalau kita tolong, kita pancing. Karma baiknya yang berbuah. Dapat makanan, cukup ya kan. Itu karma baik dia berbuah. Kalau gak dibegituin malah karma buruknya berbuah. Kelaparan. Nah kita udah tahu sekarang pelajarannya. Karma baik harus kita pancing untuk berbuah. Karma buruk kalau bisa jangan dilakukan. Supaya gak berbuah. Nah untuk pertanyaan Bapak yang tadi ya bisa dipilih ya Pak ya. Yang tadi. Ada 2 kalau gak salah tadi ya. Yang bisa mengatasi tantangan tentang nyamuk itu. Terima kasih Pak, bagus sekali pertanyaan. Juga. Ya. Saya beri kesempatan untuk barisan yang cewek. 1 pertanyaan. Ada di belakang. Ya, siang. Melanjutkan pertanyaan yang Bapak pertama tadi ya. Tadi kan Romo kan membahas yang mengenai penyampaiannya yang salah. Jadi niat si penyampai ini kan karma baik. Iya. Tapi begitu dia menyampaikannya salah, otomatis kan si penerima ini salah persepsi gitu kan. Iya. Nah, saya mau bertanya mengenai yang si penerima. Jadi kalau si penerima ini sampai salah persepsi,
Iya. Apakah ini merupakan karma buruk si penerima atau bagaimana? Gimana ya, maksudnya kan gini, si penyampai ini kan memang dia melakukan karma baik, dia itu sebenarnya baik, hanya Ya. saja penyampaiannya salah gitu kan. Ya. Nah, Penyampaiannya bukan salah, tidak tepat. ya tidak tepat. Ya. Nah kemudian sebagai kita si penerima ini, kalau misalkan ya kita punya teman seperti Ya. itu, kita tahu bahwa dia ini selalu sebenarnya orangnya baik, hanya saja penyampaiannya itu selalu tidak tepat dengan kita gitu. Ya. Jadi setiap kali dia menyampaikan sesuatu, akhirnya kita itu menjadi bertengkar akhirnya. Nah, Ya. itu bagaimana? Maksudnya kita sebagai umat Buddha Bagus. itu harus maksudnya kita menyadari apakah diri kita yang salah ataukah dia yang salah Oke. atau bagaimana? Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong, Bapak-bapak. Ya. Jadi ini si penerima pesan. Tadi kan penyampai pesan. Penyampai pesan menyampaikan dengan cara yang tidak tepat. Sehingga terjadi salah persepsi. Ya kan? Terjadi salah persepsi. Akhirnya bisa menimbulkan hal yang buruk. Betul nggak? Ya. Nah, kalau timbul hal yang buruk, itu adalah karma buruk. Karma buruk. Tapi orang itu belum tentu sadar. Pernah ada cerita tentang ayam dan bebek. Pasangan suami istri honeymoon. Pernah dengar nggak? Ada suara, kemudian istri bilang bebek. Suami bilang ayam. Nah kalau diterusin gimana tuh? Ribut kan? Honeymoon, padahal honeymoon itu objektifnya apa? Honey. Honey itu apa? Bahagia, betul nggak? Nah, first thing first, ingat. Kalau saya terusin nih, ini udah salah persepsi, saya tersinggung, hubungan pertemanan saya bisa lepas. Padahal tujuannya adalah pertemanan supaya tetap bagus. Ya kan? Nah, jadi kalau kita marah, itu karma buruk. Betul nggak? Dan objektif kita nggak tercapai. Maka kita harus berparadigm. Istri saya pasti ada something tertentu. Sehingga dia bilang bebek. Yang saya mungkin nggak tahu. Sehingga caranya dia bilang bebek gitu kan. Ya kan? Nah itu akan meredam emosional. Oleh karena itu untuk sekarang okelah saya ngalah dulu. Diam dulu. Objektifnya apa? Honeymoon. Honeymoon apa? Honey. Bahagia dulu. Objektifnya. Kan kalau kata orang yang pandai nari. Itu kan ada caca ya. Itu ya caca katanya ya. Caca tuh gimana tuh? Mundur 1 langkah, maju 2 langkah. Katanya gitu ya. Tuh tahu dia. Nah gitu. Jadi mengalah dulu. Dengan mengalah dulu dia merasa happy. Baru kita masuk pelan-pelan. Ngomong-ngomong tadi ngomong bebek itu apa sih dulu belajarnya? Dapatnya dari mana kamu? Diceritain dulu saya nggak pernah tahu tentang ayam. Diajarinnya bebek terus. Wajar, betul nggak? Jadi wajar. Sementara kalau kita nggak nanya, salah. Nah itu caranya gimana? Langsung ditanya, marah. Betul nggak? Orang kan kalau biasanya begitu. Kita mengalah dulu. Tapi untuk menang. Gitu kan. Nah kalau yang ini bukan menang-menangan. Tapi kita kolaborasi. Kalau saya tanggapi lagi nih, dia ribut dah. Mendingan diem. Nah diem itu jauh lebih bagus daripada marah. Iya kan? Diem itu jauh lebih bagus daripada marah. Kalau marah karena salah persepsi itu karma buruk. Karma buruk. Nah oleh karena itu apalagi kita tahu orang itu sering salah. Begitu dan kita sering salah persepsi,
kita udah tahu timbul kewaspadaan dalam diri kita sehingga kita timbul kebijaksanaan. Oh dia memang nature-nya gitu. Iramanya menyinggung-nyinggung saya. Saya tersinggung, saya juga nggak tahu nih kenapa. Ada something juga mungkin dalam diri kita yang kita nggak tahu. Ya kan? Kok bisa tersinggung dengan yang begitu? Ya toh? Ada database tertentu yang terjadi. Betul nggak? Ya, mirip seperti saya berhadapan dengan klien. Masuk ke ruangan untuk membantu klien, yang namanya dibantu kan ramah, betul nggak? Tapi begitu masuk tunjuk-tunjuk, brengsek kau. Nah, segala macam bahasa keluar. Saya yang membantu dia, tapi begitu buka pintu langsung begitu. Maksud dia apa gitu kan? Ternyata setelah dibantu ada kondisi lain yang menyebabkan dia marah. Bukan sayanya, tapi ini si kacamata. Begitu dia lihat kacamata, marah, ada saya, tumplekin marahnya ke saya. Coba kalau itu di kantor, bos begitu, anak buah diem, betul nggak? Akibatnya yang di rumah kena, yang di rumah nggak ada orang, meong kena. Nah begitu kan, ya. Jadi ada something wrong dari persepsi kita, pengalaman lalu yang tidak tepat, bisa terjadi kayak begitu. Jadi kita refleks, loh kok saya tersinggung gak oleh kata-kata dia. Nah itu refleksi. Biasanya dalam kondisi tenang, kita refleks begitu, kebayang tuh. Pertama kali itu muncul kapan ya? Nah, muncul tuh biasanya objeknya. Saya mudah tersinggung karena begini. Gitu. Ya. Cuma itu memang tidak gampang dijalankan ya. Perlu kondisi tenang, rileks untuk membayangkan kembali kejadian seperti itu. Ya kan, kejadian ketika kita tersinggung. Banyak loh, ketika kita ketemu orang itu nggak ngomong. Tapi begitu ketemu, kita langsung berpersepsi. Orang ini gue banget. Nah, ada nggak yang begitu di luaran sana? Ada. Orang ini menyebalkan banget. Ada nggak yang begitu di luaran sana? Ada. Saudara-saudara pernah masuk suatu ruangan agak temaram sedikit. Terus kok rasanya nggak enak gitu. Cek tuh. Biasanya itu terbawa masa lalu. Masa lalu karena apa? Dulu orang-orang seperti kita waktu kecil, kalau ada yang gelap sedikit dimarahin oleh mamanya, betul nggak? Jangan ke situ, hati-hati, gelap, takut. Anak kecil kan berani, apa aja ditabrak, tapi dibedak begitu takut, dia diem nggak? Diem, sehingga ke bawah sampai tua. Begitu ada pengalaman cahayanya mulai redup, trauma dia keluar. Nah, itu tanpa ngomong loh, sudah bisa salah persepsi. Belum lagi kalau ngomong bisa jadi salah persepsi juga, betul nggak? Itu harus refleksi diri. Ada sesuatu kenapa kita salah persepsi? Jangan menyalahkan dia caranya salah. Kenapa kita suka yang tidak begitu? Ya kan? Contoh, kalau ada kotak begini, ada satu bulat begini, saya tanya kepada saudara-saudara, yang segi 4 ini disebut apa? Kotak. Ada yang persegi panjang, ada yang bujur sangkar gitu ya, kotak. Terus kalau saya bilang bulat, nyaman nggak? Nggak nyaman. Artinya saya menyampaikan dianggap persepsi salah. Karena di database saya yang kotak itu, ya kotak gitu. Ya kan, bujur sangkar atau persegi panjang begitu kan. Nggak ada kamusnya bulat. Begitu saya ngomongin bulat, nyaman nggak? Nggak nyaman, itu persepsi. Kerjanya begitu. Kalau kita pernah mengalami sesuatu berbeda dengan yang sekarang kita hadapi, maka persepsi kita mengambil data base kita. Sehingga terjadi perbedaan. Begitu terjadi perbedaan, timbul ketidaknyamanan. Nah, kalau kita tidak
berlatih, halt sejenak, tarik nafas 2 detik. Ya kan? Itu bisa langsung eksplosif. Kamu nih bicara nggak bener, kenapa kamu bilang bulat padahal itu kotak? Nah kan? Ya kan? Seperti itu, menganggap dirinya benar. Padahal dirinya mengalami sesuatu yang belum pernah mengalami itu. Gitu kan? Yang itu belum tentu salah juga gitu kan? Ya, jadi kalau kita bicara persepsi jadi seperti itu. Tapi kalau kita marah, pasti aku salah kamar. Kalau marah. Oleh karena itu mulai berlatih. Kalau ada yang batinnya persepsinya beda dengan yang dihadapi, jangan langsung respon, reaktif. Jangan reaktif. Tapi latih halt sejenak. Diam sejenak. Tarik nafas, hembuskan. Ya. Halt sejenak, itu penting. Karena kalau reaktif, orang bisa salah lagi nanti ya. Kalau kita marah, udah pasti karma buruk. Padahal kita tujuannya apa? Memancing karma baik orang berbuah. Memancing karma baik orang berbuah tidak bisa dengan karma buruk. Pancing dengan yang baik. Pancing dengan yang baik. Pancing dengan yang baik. Oleh karena itu diam sejenak kadang-kadang membantu. Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih. Ya. Romo, untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri karena sudah jam 11 ya Romo. Terima kasih Romo. Saudara-saudara, oleh-oleh dari saya itu dulu sedikit ya. Mudah-mudahan saya yakin saudara-saudara dapat mencernanya dengan sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan kita on the track mencapai nibbana. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan tertinggi tidak mungkin dicapai kalau kita dalam saat ke saat tidak bahagia. Jadi gigitlah kebahagiaan sedikit demi sedikit dengan memancingnya keluar yang karma baik berbuah. Jangan sampai dia mandul. Oke? Lama-lama saudara-saudara akan jadi ahli. Ahli memancing yang bagus, menghindari yang jelek. Ahli di situ. Salah-salah sedikit pada saat-saat awal latihan wajar. Namanya juga latihan. Jangan memblame diri sendiri. Wajar. Oke? Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.